Dan saya datang ke sini untuk ngajarin anak kecil itu menghormati ibu tirinya. Aku kayaknya tahu deh kenapa kamu kayak gini. Kayaknya karena kamu itu sudah tidak diterima lagi sama maminya Helmi kan? Makanya sekarang kamu sok-sok deketin Nadia supaya kamu itu bisa diterima dan dihargai lagi sama maminya Helmi. Ya Allah, maafkanlah kedua dosa orang tua hamba. Jangan sampai mereka menanggung dosa-dosa Karin yang ada di dunia ini. Ya Allah, cepat bukakanlah mata hati Karin bahwa apa yang dia perbuat itu salah. Dan hamba tidak mau melihat kedua orang tua hamba sedih di atas sana. Semoga Karin cepat sadar dan semua yang hamba lakukan hanya untuk kebaikan Karin. Karena hamba sayang dan cinta sama adik hamba. Gak nyangka ya ternyata rumah tangganya tuh berantakan. Udah, nggak kasihan apa sama Bu Hana. Ya ampun Han, aku nggak nyangka loh kalau rumah tangga kamu seberantakan itu. Padahal kelihatannya harmonis banget ya. Aku juga nggak tahu gimana cara orang itu bisa. Ya sudah, kamu sabar ya. Mbak Hana, Mbak, aku turut sedih ya dengan apa yang udah terjadi sama rumah tangga Mbak Hana. Aku benar-benar gak nyangka banget Mas Bram bisa selingkuh seperti itu, Mbak. Selama ini kan rumah tangga Mbak Hana itu harmonis banget dengan Mas Bram. Mbak harus tabah ya Mbak ya. Karin, ya ampun Karin. Bukan Mbak yang tulis blog itu. Mbak nggak ngerti. Mbak malu banget, Rin. Iya Mbak, Karin bisa ngerti kok. Sama dengan halnya Karin. Karin juga sekarang tuh, Karin sekarang lagi sedih banget Mbak. Karin takut jadi bahan omongan orang di kantor. Karena Karin tuh gak bisa ngumpetin kehamilan Karin lagi nih Mbak. Karin bingung Karin harus gimana. Astagfirullah. Karin, Mbak minta maaf ya. Mbak lupa kalau kamu juga punya masalah yang jauh lebih berat daripada Mbak. Harusnya Mbak nggak usah nangis begini. Karin ngerti kok. Tapi Mbak, menurut Karin, laki-laki seperti Mas Pram harus dikasih pelajaran deh Mbak. Maksud kamu? Iya Mbak, menurut aku laki-laki seperti Mas Pram harus, maaf banget ya Mbak, harus Mbak tinggalin. Karena kalau dia selingkuh, dia pasti tidak mensyukuri karena dia udah mendapatkan istri seperti Mbak Hana yang baik seperti ini Mbak. Dan itu udah membuktikan kalau Mas Bram itu gak mencintai Mbak Hana dengan tulus. Jadi menurut aku buat apa Mbak mempertahankan Mas Bram Mbak? Maaf banget ya Mbak. Apa yang diomongin Karin emang ada benarnya. Tapi apa dengan meninggalkan Mas Bram, kehidupan aku bisa kembali seperti dulu. Mbak Hana, aku mohon maaf. Aku nggak seharusnya berbicara seperti itu Mbak Hana. Aku minta maaf ya Mbak kalau omongan aku tuh benar-benar salah. Maafin aku banget Mbak. Enggak sama sekali, justru Mbak berterima kasih sama kamu karena kamu udah mau dengerin curhatan Mbak. Dan Mbak juga akan mempertimbangkan masukan kamu. Ya Mbak, sama-sama ya Mbak ya. Mbak harus sabar Mbak. Dengan begini, sebentar lagi Mas Bram bakalan jadi milik aku. Bang, Apa nih? ini koran hari ini, abang kan belum sempat lihat. Ini lagi banyak loh bang lowongan kerjanya.
Masuk hari gini nyari pekerjaan di koran, di internet dong, Nis. Kalau zaman. Ya, tapi kan abang belum kerja lagi, belum ada uangnya. Nanti bayar internetnya gimana? Ledek kamu. Aku bukan yang ngeledek bang, aku cuma kasih tahu yang sebenarnya aja. Ya. Lo tolong bikin aku kopi. Bang, ya sebentar lagi juga jadi kok bang, maaf ya bang ya. Maaf ya tadi kesannya kayaknya aku nggak mau dengerin nasihat kamu banget. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya abang nggak usah patah semangat ya. Bisa pokoknya akan terus dukung abang sampai abang dapat kerjaan, ya bang ya. Yes. Bisa kamu hati-hati dong. Bisa nggak sih bikin kopi? Bang. Blinknya bisa kena kaki kita gimana? Ya maaf bang, aku nggak sengaja bang. Ya udah, nanti aku bikinin yang baru ya bang. Aku udah nggak niat minum kopi tau nggak? Ya Allah, apa sih yang lagi dialami sama suamiku? Gimana aku caranya ngelayanin suamiku dengan baik ya Allah? Halo Nadia. Nadia takut sama tante ini. Tante ini jahat, Biona. Udah sayang. Kamu gak usah takut, tenang aja, ada Biona ya, tenang. Nadia, kok kamu ngomongnya gitu sih sama mama tirinya sendiri? Bu, tolong dong Bu, jangan ngomong sembarangan depan Nona Nadia ya. Kasihan Nona Nadia. Berisik kamu ya. Nadia sayang, mamanya datang kok malah digituin sih. Nadia mau apa? Mau beli permen? Mau beli boneka? Bilang aja sama mama beliin semuanya buat Nadia. Tante bukan mama Nadia. Nadia nggak mau punya mama tiri. Nadia udah punya mama. Kok Nadia ngomong begitu sih? Kok Nadia nggak percaya sama mama? Kalau nggak percaya coba tanya aja sama mbaknya. Waduh, gawat nih. Gimana caranya gue jelasin ke Nona Nadia kalau mantan Pak Bos ganteng udah punya istri lagi? Biona, Nadia nggak punya mama tiri kan? Tante ini bohong kan? Iya Non, enggak. Non kagak punya mama tiri ya. Tante ini mah bohong, gak usah didengerin ya. Kamu ya ngajarin anak kecil udah bohong. Nadia sayang, tante nggak bohong sayang, nggak bohong. Tante ini beneran mama tiri kamu. Kamu kan mau deket sama Papa Helmi, ya kan? Kalau kamu mau deket, kamu harus bisa panggil tante ini mama. Ayo coba sekarang kamu harus bisa belajar panggil tante mama, cantik. Tante bang, tante bang. Nadia mana ya? Nadia nggak mau punya mama tiri. Tante jahat, tante jahat. Nadia? Kan udah Biona bilang, tante ini bohong. Kagak usah didengerin ya. Ya kan tante? Oh, enggak ada yang bohong sayang. Dengerin tante, bohong itu kan dosa. Jadi nggak ada yang bohong di sini. Tante ini mamah tiri kamu, mamah tiri. Iya, beneran mamah tiri. Coba sekarang kamu belajar bicara mama. Ayo panggil mama. Ayo panggil tante mama. Panggil dong mama. Ayo bilang jangan nangis. Ya ampun Nadia. Nadia. Bu, Ibu, diomongin baik-baik kagak bisa. Emang dasar sih tante girang. Mendingan udah deh Ibu pergi dari sini. Nggak malu bikin anak kecil nangis. Hei, siapa kamu berani-berani ngusir saya dari sini? Ini kaki-kaki saya, terserah saya mau di sini kayak mau pergi jauh ke dari sini. Daripada mulut kamu itu capek-capek ngusir saya, mendingan kamu aja yang angkat kaki dari sini, jauh-jauh kamu dari depan muka saya. Saya ini istri sahnya Helmi ya, berani-beraninya kamu ngomong gak sopan kayak begitu sama saya. Nadia. Oh, jadi kamu yang bikin anak saya nangis-nangis ya tadi? Kamu ini kenapa sih selalu ganggu hidup saya dan anak saya? Saya kan udah bilang sama kamu waktu itu untuk tidak mengganggu saya dan anak saya, masih nggak ngerti juga. Oh, tenang dulu. Jangan terlalu panik, marah-marah kayak mau dikasih tahu rahasia sesuatu gitu. Aku tuh kesini dateng dengan berbaik hati mau kenalan sama anak tiri aku. Well, biar bagaimanapun juga anaknya Helmi itu adalah anak aku juga. Mama, tante ini bohong kan? Jawab dong, tuh ditanyain sama anaknya.
Nadia sayang, sekarang kamu pulang ya, nanti mama nyusul. Ona tolong bawa Nadia pulang, sekalian sama Rosi juga. Iya Bu, sayang yuk. Halo Nadia. Nadia kok kamu pulang sih sayang, Nadia? Gak usah sok baik depan anak kecil ya. Sekarang kamu pergi atau aku akan panggil satpam supaya kamu diseret keluar. Aku peringatin kamu sekali lagi ya. Kamu gak usah macam-macam sama aku, atau nanti pasti kamu akan menyesal. Gak salah ngomong kamu. Bicara seperti itu sama saya. Kamu tahu, saya ini istri sahnya Helmi. Sah! Masih kurang jelas lagi. Saya istri sahnya Helmi. Cepat atau lambat, Nadia itu juga akan menjadi anak saya. Dan saya datang ke sini untuk ngajarin anak kecil itu menghormati ibu tirinya. Aku kayaknya tahu deh kenapa kamu kayak gini. Kayaknya karena kamu itu sudah tidak diterima lagi sama maminya Helmi kan? Makanya sekarang kamu sok-sok deketin Nadia supaya kamu itu bisa diterima dan dihargai lagi sama maminya Helmi. Kasian banget sih. Kasihan ya Nadia. Iya Non, kasihan masih kecil udah dibikin pusing tuh sama orang tuanya. Emangnya ibu tiri itu jahat ya? Nah ujubillah min jalik Non, jangan sampai Non Rosi punya ibu tiri ya, amit-amit. Astagfirullahaladzim. Non Rosi, maaf. Barusan Biona keceplosan, salah ngomong ya. Itu mah urusan orang tua, orang gede. Non Rosi mah kagak usah mikirin hal itu ya. Lagian kan nggak mungkin Non Rosi bakal punya ibu tiri, ya Pan? Udah nyok kita pulang, ntar dicariin sama Bunda, yuk. Pokoknya sampai kapanpun Rosi nggak mau punya ibu tiri. Selamat pagi Pak, ini berkasnya. Oke, terima kasih. Ini tolong masukin ke dalam ruangan. Rido, oke juga Bapak ini. Dari luar kelihatannya baik, tapi ternyata... apa maksud kamu, Rido? Jadi istri-istri kita sekarang udah ngikutin blog yang istri Bapak buat, Bu Hana. Dan di situ akhirnya ada sebuah ungkapan, pengakuan, kalau ternyata Bapak itu adalah cowok yang paling laku di ruangan ini. Kita aja ngurus istri satu aja udah ribet ya. Bapak dua sekaligus. Hebat, Pak. Sini. Para pembaca saya yang saya hormati dan cintai, dengan postingan ini saya mengakui sebuah rahasia yang selama ini saya sembunyikan dari kalian. Sesungguhnya rumah tangga saya selama ini tidak jauh lebih baik dari yang kalian alami sendiri. Rumah tangga saya sendiri sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran. Suami saya berselingkuh dengan seorang perempuan yang lebih muda dari saya dan sampai hamil. Pengakuan ini saya buat karena saya sendiri sudah tidak tahu bersikap bagaimana pada suami saya. Ada meeting sebentar ya. Karin, buka pintunya Karin. Karin, kamu jangan pikir aku nggak tahu lah licik kamu kali ini. Karin, buka. Maaf Pak, Bu Sofinya belum pulang. Katanya tadi pulang kantor mau langsung ke rumah Bu Hana. Ngapain Sofi malah nungguin Hana di rumah? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba kamu lihat. Ini alamatnya kan jalanan deket taman di depan rumah. Kalau gitu sekarang Bunda mau ke sana. Oke. Sebentar sayang. Baru aja mau dipulangin handphone ya. Tapi dianya udah nggak ada. Tapi kalau dipikir-pikir, sayang juga untuk dipulangin. Kan masih bisa dikerjain pakai blog yang bahan. Posting apa lagi ya? Bahana? Karin, kamu ngapain di sini? Kamu sendirian? Iya Mbak, Karin sendirian. Bahana ngapain di sini? Mau ketemuan sama orang? Kamu tahu nggak, Rin? Sekarang Mbak lagi berusaha untuk lacak orang yang ambil handphone Mbak. Loh, emang bisa dilacak? Ya bisa. Ini ada aplikasinya. Coba kamu lihat.